metode lain yang digunakan untuk steganografi ya, menyisipkan pesan di, stego objeknya ya, cover objeknya. Cover objeknya itu kalau di sini contohnya nanti, berupa data citra gitu ya, disisipkannya dalam gambar. Nah, kalau yang di minggu lalu yang sudah kalian pelajari itu kan dengan metode LSB, heeh. Jadi dari pesan asli yang mau disisipkan itu diubah ke binary, nanti setiap bitnya itu disisipkan di, bit terakhir yang ada di satu byte ini ya, pikselnya itu ya. Jadi kalau misalkan pikselnya itu, satu pikselnya ada 3 byte, berarti, 3 byte itu kan untuk yang, warna merah, hijau, sama biru gitu ya. Jadi nanti setiap bit di pesan aslinya nanti disisipkannya di satu-satu itu. Tapi kalau misalkan citranya yang grayscale, jadi cuma ada satu byte, berarti kan untuk satu pikselnya hanya dimasukkan satu bit saja, heeh. Nah, itu yang LSB. Nah, untuk yang hari ini metode yang disebut BPCS. Nah, oh ya, untuk materinya itu saya sudah share di Classroom, itu ada, link Google Drive, itu ada materi per minggunya. Jadi nanti kalian bisa, akses di situ ya, supaya untuk belajar bisa langsung terkumpul di situ materinya, mhm. Oke, jadi BPCS ini kepanjangan dari Bitplane Complexity Segmentation. Nah, berarti di sini ada beberapa hal yang jadi istilahnya di sini ya. Ada bitplane, kemudian ada complexity, artinya kompleksitas gitu ya. Terus ada segmentation, jadi disegmentasikan gitu. Jadi ini beberapa istilahnya jadi satukan gitu. Disebutnya BPCS. Tentunya nanti dalam proses steganografinya menyisipkan pesannya itu ya menggunakan istilah-istilah ini ya, nanti akan dilihat ini istilah ini maksudnya seperti apa. Oke. Nah, ini dikembangkannya oleh, apa itu, Eiji Kawaguchi ya, dan R.O. Ihsan pada tahun 1997. Oke, nah pada metode ini itu steganografinya bisa berkapasitas besar, karena dia lebih, banyak bisa menampung pesan aslinya gitu ya. Sementara kalau di LSB kan hanya di bit terakhirnya saja yang di paling kanan ya, bit paling kanan. Oke, tapi kalau untuk yang BPCS dia menyisipkannya pada satu bit plane. Nanti kita lihat bit plane itu apa itu sebenarnya. Oke, ini pertama, ingat kembali tentang metode LSB ya. Nah, kemudian bit plane. Oke, nah jadi kalau bit plane itu apa bit plane? Bit plane itu citra biner yang berisi pada bit ke i gitu ya, di setiap pixel di citranya. Kita ambil contoh saja misalkan, citranya itu. Jadi, hanya ada satu kemungkinan channel warnanya ya, jadi hanya black saja misalkan. Kalau di citra yang true color kan ada red, green, blue. Nah, ini kita kalau di sini contohnya yang grayscale. Jadi satu pixel itu hanya ada satu byte ya. Nah, satu byte ini kan nanti, dibaginya ke dalam 8 bit. Nah, jadi ada 8 buah bit plane di situ, di satu gambar itu gitu. Tapi kalau misalkan yang citra true color yang 24 bit, nah itu karena ada 3 byte ya, berarti ada berapa? 24 bit plane gitu di dalamnya. Oke, nanti bahasan kita fokus ke sini dulu, jadi ke yang satu byte saja dulu untuk yang ini. Oke. Nah, di sini ada contohnya, misalkan ada citra grayscale seperti ini. Nah, tentunya citra grayscale kan tidak berwarna ya, warnanya hanya apa, hitam, abu, dan putih gitu ya, seperti ini. Dengan, tingkat keabuannya yaitu levelnya dari 1 sampai berapa, ya ini ya, sepanjang 8 bit ini. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita ambil, setiap pixel itu ambil bit paling kirinya, berarti bit paling kiri itu bit yang paling, berpengaruh ya, most significant bit yang paling kiri. Nah, nanti ketika kita Eee, ambil itu bit paling kiri, tentunya kan kemungkinan nilainya 0 atau 1. Nah, nanti akan menjadi citra biner. Citra biner itu ya kalau 0 itu putih, kalau 1 itu warna hitam gitu, jadi tidak ada warna abu-abu. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini, menjadi bit plane nomor 7. Nah, tentunya kalau misalnya kita lihat,
bit yang paling kiri yang paling berpengaruh tadi, itu akan, memperlihatkan jelas gitu ya, gambar aslinya itu seperti ini gitu. Heeh, yang paling mirip dengan gambar aslinya itu ya memang, bit yang paling kiri, yaitu most significant bit, yang paling berpengaruh gitu. Nah, terus kalau misalkan kita pindah ke bit nomor 2 dari paling kiri, itu berarti nanti akan menjadi bit plan yang ke-6. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini contoh untuk gambar yang ini ya. Oke, kemudian bergeser lagi ke bit nomor 3-nya jadi seperti ini, dan terusnya akhirnya kita bisa mendapatkan, bit plan nomor 0 gitu. Nah, bit plan nomor 0 itu berarti yang, LSB yang paling kanan, yang paling tidak berpengaruh, least least, least significant bit gitu ya, yang berpengaruh paling kecil. Nah, makanya waktu, metode steganografi yang minggu lalu itu dilakukan perubahan di sini, jadi memang tidak berpengaruh ke citra aslinya, karena kalau kita lihat bit plan 0 ini memang gambarnya tidak tidak dengan jelas atau memang yang paling tidak jelas gitu ya untuk merepresentasikan gambar aslinya. Jadi semakin, ke kanan bitnya yang kita coba lihat bit plan-nya itu gambarnya jadi tidak tidak merepresentasikan gambar aslinya gitu. Oke, gitu ya. Jadi dia terlihat sangat apa ya, sangat, acak gitu ya untuk persebaran 0 dan satunya gitu ya, di sini. Oke, jadi untuk satu buah citra grayscale itu ada 8 buah bitplane. Dari bitplane 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitplane 7 itu yang paling berpengaruh terhadap gambar aslinya, kalau bitplane 0 itu yang paling tidak berpengaruh gitu ya. Nah, jadi kira-kira apa gunanya kita bagi ke dalam bitplane ini? Untuk melakukan steganografinya, oke. Nah, tapi sebelum ke situ ternyata di setiap bit plan itu kita harus partisi, citranya menjadi 8 kali 8 piksel. Nah, jadi kita prosesnya itu, per blok ini ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya gambar aslinya itu sekian, nah ini gimana caranya kita bagi ke dalam ukuran pikselnya 8 kali 8. Nah, jadi tentunya panjang sama lebar dari gambarnya itu harus kelipatan ini ya, kelipatan 8 kali kelipatan 8 gitu. Nah, seandainya kalau misalkan dia bukan kelipatan 8, berarti harus di ini, di-extend gitu. Jadi diperbesar sehingga bisa kelipatan 8. Sehingga nanti kita bisa terapkan aturan ini. Oke, jadi nanti kita bagi ke dalam 8 kali 8 piksel. Nah, di sini ilustrasinya gini, di sebelah kiri ini adalah gambar yang aslinya secara utuh, di mana setiap satu bitnya gitu ya, sorry, satu piksel, ini kan ada 8 bit, dari bit, bentar, bit 0, oke, ini dia nulis bit 0-nya paling kiri ya, ini harusnya 0-nya sebelah sana ya? Oke oke, ini maksudnya posisi ke 0, oke, ya udah. Tapi harusnya kalau untuk yang LSB itu yang paling kanan ya? Nah itu ya, itu yang merepresentasikan bit plan ini, ya udah nggak apa. Nah, jadi ini dari 8 bit ini, itu nanti dibuat seperti ada lapisannya. Jadi lapisannya itu yang tadi ini, 8 buah bit plan. Nah, ini lapisan yang paling atas, ini artinya yang paling berpengaruh ya tadi ya. Mhm. Yang paling kiri terus bit plan 1, bit plan 2, sampai bit plan 7 gitu ya. Oh sorry, yang paling berpengaruh itu yang 7 ya harusnya ya. Ini saya bingung penamaannya ya, karena di sini nolnya dari sini ya. Ya udah, oke. Yang jelas ada 8, lapisan seperti ini. Nah terus, tadi kan kita bagi ke dalam ukurannya 8 kali 8 piksel. Jadi, ini gambar yang tadinya ukurannya besar, itu kita bagi-bagi ke dalam blok-blok ukurannya 8 kali 8 piksel. Nah, jadi kita bagi-bagi seperti itu. Oke, jadi ini setiap ininya 8 kali 8, terus ada 8 lapis, nah gitu ya. Nah, kemudian 8 buah bit plan itu disebutnya PBC system, Pure Binary Coding. Oke, jadi yang kita ambil gitu ya dari sininya, dari gambar aslinya, kita ambil bit plan-nya masing-masing gitu ya, lapisannya ada 8 tadi. Oke.
Nah, terus, penyisipan pesan itu nanti akan dilakukan pada bitplane mana yang mempunyai kompleksitas paling tinggi gitu ya, atau yang tinggi gitu ya. Nanti akan ada aturan tingginya itu batasnya berapa gitu. Kenapa kok butuhnya yang kompleksitasnya tinggi? Ya contohnya misalkan seperti di sini nih, contoh yang awal tadi, bitplane mana yang kira-kira memiliki kompleksitas tinggi? Tentunya yang kelihatannya itu paling acak gitu ya, gambarnya paling acak. Tentunya yang ini ya, yang bitplane 0, karena memang sangat apa ya, terlihat banyak noise-nya gitu. Jadi ini memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan yang ini. Kenapa kita menyisipkannya perlu di yang sangat kompleksitas ini? Kenapa enggak yang gambar yang kompleksitasnya rendah? Kenapa? Karena kalau misalkan gambar yang kompleksitasnya rendah, nanti kalau kita ganti di setiap atau di beberapa areanya dengan, perubahan bitnya, perubahan nilai binernya, nanti akan terlihat gitu ya, yang di sini tadi yang warna putih jadi warna, hitam gitu. Jadi akan terlihat, perbedaannya atau perubahannya. Makanya dia akan kita sisipkan di tempat bitplane yang kompleksitasnya itu tinggi. Jadi yang di tempatnya yang acak seperti ini. Atau mungkin bisa saja nanti di suatu kemungkinan gambar, ternyata kompleksitasnya itu lebih tinggian di bitplane 2 ketimbang bitplane 0 ya, bisa saja seperti itu ya. Heeh, jadi itu, tidak selalu yang di sini selalu lebih tinggi dari ini. Heeh, tapi kalau umumnya ya memang lebih tinggi yang bitplane 0 ya dibandingkan yang ke sebelah sininya gitu. Oke. Nah, kemudian penyisipan pesan kan tadi dilakukannya oh ya, penyisipan pesan nanti itu dilakukannya pada seluruh bit di noise like region. Jadi, di bitplane yang paling ini, yang kompleksitasnya tinggi. Heeh, jadi misalkan nih, tadi kan kita milih nih dari, misalkan ini kita sudah mengambil 8 kali 8 piksel dari gambar aslinya. Terus dari 8 kali 8 piksel itu kita pecah ke dalam, lapisan-lapisan bitplane-nya, ada 8 bitplane. Nah, dari 8 bitplane ini kita pilih mana yang termasuk kategori kompleksitasnya tinggi. Nah, misalkan yang dikategorikan tinggi itu di bitplane 0, 1, sama 2 misalkan gitu ya. Nah, berarti nanti pesan ini, pesan yang mau disisipkan itu nanti akan disisipkan di sini, bitplane 0, 1, atau 2, heeh, kandidatnya akan disisipkan di situ, mhm. Tapi nanti akan kita hitung lagi, apakah bisa di sini, apakah bisa di sini, dan apakah bisa di sini. Jadi nanti ada syaratnya lagi gitu ya. Yang jelas kandidatnya itu adalah, tempat untuk menyisipkan pesannya itu di bitplane yang punya, kompleksitas tinggi atau disebutnya noise-like region. Oke, sehingga karena kita menyisipkannya bisa langsung ke satu bitplane itu, ya berarti dia bisa menampung lebih banyak pesan gitu ya dibandingkan dengan yang LSB saja gitu, mhm. Nah, oke. Karena itu kapasitas ini dapat mencapai 50% dari ukuran cover image. Ya bisa saja kalau misalkan, ini yang jadi noise like region-nya tuh ini sampai setengahnya ini ya, setengah dari jumlah bitplane-nya misalkan, dari 0 sampai 3 misalkan, yang dikatakan dia noise like region. Oke. Nah, jadi kita harus tahu dulu, tadi kan katanya bitplane yang bisa disisipkan itu yang, memiliki kompleksitas tinggi. Berarti kan harusnya ada ukuran bagaimana mengukur suatu bitplane itu dikatakan punya kompleksitas yang tinggi. Nah, ternyata ada ukurannya nih. Heeh, jadi kompleksitas citra biner itu ukuran kerumitan suatu citra biner. Nah, jadi, Eiji Kawaguchi ini mendefinisikan ukuran kompleksitas, itu sebagai black and white border image kompleksitas. Nah, jadi ini, diambilnya dari citra binernya nih. Jadi dia menghitungnya dari sini, jumlah perubahan warna, dari hitam ke putih atau dari putih ke hitam gitu ya, heeh, jadi ini bisa sebaliknya juga. Jika itu ada banyak, dengan nanti nilai banyaknya itu ada standarnya gitu, maka dikatakan citra itu memiliki kompleksitas tinggi. Nah, contohnya gini aja, ini paling jelasnya. Di sini ada 2, katakanlah ini 2 bitplane gitu ya, yang akan kita bandingkan mana yang lebih kompleks gitu, atau kita menghitung masing-masing kompleksitasnya ini berapa. Nah, untuk yang gambar A, itu nilai
perubahan warna hitam dan putihnya ada berapa. Nah, ternyata perubahan warna hitam dan putih itu kita lihatnya secara vertikal dan horizontal gitu. Jadi di sini kan ada perubahan nih dari hitam ke dari putih ke hitam ya, atau dari hitam ke putih ya sama saja ya. Nah, jadi ini ada satu, ini ada 2, ada 3, ada 4. Nah, jadi di sini ada 4 gitu. Ada 4 perubahan. Nah, kalau yang di gambar B ini, itu ada lebih banyak ya. Coba dihitung. Ini ada, dari sini, 1, ini 2, 3, ini 4 ke sini, 5 ke sini, ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ada 20. Sebenarnya ini tidak harus dikasih panah, nggak apa-apa ya. Yang jelas ini perubahan itu artinya, setiap kotak yang bersisian secara vertikal atau horizontal, kalau misalkan dia berbeda warna, berarti itu dihitung gitu. Jadi misalkan ini, di sini ada 2 kotak yang bersisian. Ini kan tidak berbeda warna. Nah, berarti ini tidak kita hitung sebagai perubahan warna. Yang kita hitung perubahan warna itu kalau yang seperti ini, bersebelahan tapi satunya hitam, satunya putih. Nah, ini berarti perubahan warna. Oke, berarti kalau berdasarkan cara tadi, gambar A ini memiliki perubahan warnanya ada 4. Yang B ini punya perubahan warnanya 20 gitu ya. Nah, untuk rumus kompleksitasnya itu adalah, oh ya simbolnya alfa gitu ya. Alfa itu K per N, di mana K itu ini tadi, banyaknya perubahan warna tadi, dibagi oleh N. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah kemungkinan perubahan warna di dalam citra. Nah, kalau jumlah kemungkinan itu berarti jumlah yang mana itu? Nah, berarti kalau misalkan gini, ukuran citranya misalkan pikselnya ini ada 5 kali 5 gitu ya misalkan ya. Padahal nanti nanti yang kita pakai itu yang 8 kali 8 ya, karena kan kita partisinya 8 kali 8. Misalkan yang ini dulu 5 kali 5, berarti nilai N-nya berapa? Nilai N ini adalah kemungkinan pasangan setiap kotak yang bersebelahan. Nah, jadi ini ada berapa nih? Kalau secara horizontal berarti ada, ini kan 1, ini 2, ini sini 3, ini sini 4. Nah, berarti di satu baris ini aja kemungkinan pasangan yang bersebelahan itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Terus ini ada berapa baris? Ada 5. Berarti ada berapa itu? 4 kali 5. Ada 20 ya itu ya. Tapi itu yang baru yang secara horizontal. Sekarang yang secara vertikal. Ya berarti ada 20 juga. Nah, berarti totalnya ada 40. Nah, jadi nilai N-nya itu adalah 40 gitu. Nah, jadi untuk yang kompleksitas yang A itu 4/40, tapi kalau untuk kompleksitas yang gambar B itu 20/40. Nah, terlihat ya, lebih besar nilai kompleksitas yang B. Karena memang variasi warna putih dan hitam itu lebih lebih kompleks gitu kalau di citra yang B ini gitu. Oke ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk menghitung kompleksitasnya. Oke, dan ini oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk menghitung kompleksitas ini? Oh, sudah. Pak, saya masih bingung Gimana? untuk menghitung dari jumlahnya jadi 40 itu gimana ya Pak? Oh, yang 40 tadi. Oke, coba. Saya mau coba gambar aja. Tapi ukurannya kan 5 kali 5 ya. Nah, coba kita gambarnya yang ini aja. Sebenarnya tidak harus bentuknya persegi ya. Tapi ini kebetulan karena kita tadi membaginya kan dengan 8 kali 8, terus tadi contohnya 5 kali 5, makanya kebetulannya persegi. Bisa saja untuk mengukur kompleksitas suatu citra gitu ya, itu dengan ukuran yang tidak persegi nih, misalkan kayak gini nih. Udah gini aja ya contoh ini. Nah, ini ukurannya berapa kali berapa nih? 4 kali 5 ya. Nah, jadi ada berapa banyak nih, berapa banyak, apa namanya, berapa banyak kemungkinan perubahan. Jadi kemungkinan perubahan itu
Misalkan kotak ini dengan kotak ini satu kemungkinan gitu ya. Heeh. Jadi mungkin bisa berubah, mungkin enggak gitu kan, itu kan kemungkinan gitu. Jadi ada berapa? Ini dengan ini satu, ini dengan ini 2, ini dengan ini 3, ini dengan ini jadi ada 4 gitu ya. Terus ada yang mana lagi? 4, ini dengan ini 5, ini ada 6 pasang gitu ya. Ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16. Nah, itu yang secara, eee, horizontal. Gimana kalau yang secara vertikal? Kan mungkin saja kita, apa, pikselnya itu mengalami perubahannya pas di sini gitu ya. Ini dengan ini berbeda gitu. Ini dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, jadi ternyata ada 15. Nah, jadi sebenarnya kita bisa, ini, bisa simpulkan secara umum, kemungkinan apa tadi yang dikatakan? Kemungkinan kemungkinan perubahan warna dalam citra, itu sebenarnya sama dengan jumlah ini, jumlah apa nih, jumlah rusuk-rusuk yang ada di dalam tabel ini, di dalam citra ini gitu ya. Dia kan nggak memperhitungkan yang di sini ya. Karena kalau ini kan, ini bukan perubahan dengan apa, piksel yang di luar kan nggak ada gitu. Nah, berarti kemungkinannya tinggal yang di sini. Nah, kira-kira kalian bisa generalkan nggak? Atau kalian buat rumusnya gitu. Kalau misalkan ukuran citranya M dikali N, maka jumlah kemungkinan, ininya ada berapa gitu. M Dibuat mhm, M kali M minus 1 kali N ditambah N minus 1 kali M, Pak. oke. Gimana itu Dina? M? M M minus 1 kali N M minus 1 kali kali N oh, oke, terus ditambah? ditambah N minus 1 kali M. Oh iya betul, heeh. Ini kalau kita kalikan bisa sederhana nggak? Atau sama aja ya? Oh bisa bisa. Ini kalau disederhana jadinya, eee, M 2 MN ada sorry, 2 MN dikurangi M dikurangi N gitu ya? Bisa juga ya. Ini kan dikalikan terus di ini, bisa juga ini sama dengan ini. Mhm. Nah, jadi secara umum seperti ini. Nah, yang tadi bisa juga kita terapkan yang tadi ukurannya berapa ini? Ukurannya 5 kali 5. Nah, berarti kalau ukurannya 5 kali 5, jadinya 2 kali 2 5 kan 50 ya. 50 dikurangi 10, jadinya betul ya 40. Oke, jadi itu untuk pembaginya ya, yang jadi N-nya itu bisa dihitung dari situ secara langsung. Oke, gitu ya, paham ya? Mhm, Paham Pak, terima oke kasih Pak. oke. Nah sekarang setelah kita menghitung kompleksitasnya tadi, ini sebenarnya tahapannya banyak ya. Jadi ada pekerjaan yang kecil-kecilnya nanti kita gabungkan jadi algoritma untuk melakukan penyisipan yang, ini dengan metode BPJS ya. Oke, dengan BPJS ini, heeh. Nah, tapi sebelum ke situ ada hal lain lagi nih yang perlu diperkenalkan. Jadi ada yang disebutnya canonical gray coding. Nah, jadi ini apa ini maksudnya? Jadi canonical gray coding ini adalah upaya kita untuk, mengkomplekskan sebentar, oh bukan yang itu, yang mengkomplekskan itu yang nanti setelah ini. Jadi canonical gray coding ini dia ibaratnya melakukan transformasi dulu gitu, dari bitplan yang tadi kita ambil dari suatu citra. Jadi kan dari citra grayscale-nya yang sudah diambil ukurannya 8 kali 8, kan kita kita pecah sesuai lapisannya ya, dengan bitplan yang ada 8 tadi. Nah, ternyata bitplan yang ada 8 tadi itu, masing-masing bisa kita transformasi dulu dengan, proses ini, dengan transformasi ke sistem CGC atau disebutnya canonical gray coding. Jadi kalau yang tadi langsung kita ambil saja itu disebutnya kan sistem PBC. Nah, kalau ini kita seperti ini. Nah, cara mengubah nah contohnya gini aja. Nah, ini misalkan yang sebelah kiri itu adalah, bit plan yang asli yang
tadinya kita ambil gitu ya dari gambar aslinya. Entah itu ini bit plan yang nomor berapa ya. Yang jelas ini suatu bit plan yang langsung diambil gitu. Nah, lalu bagaimana mentransformasi ke CGC. Jadi di kolom satunya ini G1 itu sama dengan B1. Jadi dia masih sama. Makanya di sini ada algoritmanya G1 itu sama dengan B1. Nah, untuk G2-nya itu ternyata adalah XOR-nya dari B2 dengan B1. Nah, gitu. Nah, jadi dia secara apa ya? Secara rekursif gitu ya, mundur dengan yang sebelumnya. Jadi G1 sama dengan B1 di XOR-kan dengan BI-1. Nah, jadi G ini nih, G2 ini didapatkannya dengan cara ini. B2 di XOR dengan B1. Kalau ingat XOR itu gimana tuh? XOR itu kan eksklusif ya, berarti dia akan bernilai 1 kalau apa? Kalau beda gitu ya. Dan akan bernilai 0 kalau sama gitu kan, intinya kan gitu. Nah, coba di G2 ini. Ini kan hasil dari B2 yang di XOR dengan B1. Nah, ini sama atau beda nih? Kan sama ya, sama-sama warna hitam gitu ya. Nah, berarti kalau yang sama ini kan akan bernilai 0 gitu kan. Kalau di XOR kan segitu. Nah, representasi 0 itu di sini adalah warna putih. Makanya di sini jadi warna putih gitu. Jadi putih itu 0, yang hitam ini 1 gitu. Itu seterusnya. Nah, terus misalkan untuk menghitung yang G3, berarti B3 di XOR dengan B2. Nah, makanya di sini hasilnya seperti ini. Oke, nah terus untuk menghitung G4, ini B4 di XOR dengan B3, sehingga hasilnya karena di sini sama hasilnya maka ini. Oke, kita ambil contoh misalkan yang tidak sama, yaitu yang ini nih misalkan. Bagaimana kita menentukan G4? G4 baris yang kedua ya tapi ya, yang di sini nih. Nah, ini kan didapatkannya dengan cara apa? Mengeksorkan B4 yang baris kedua ini dengan B3 baris kedua. Nah, ini kan beda warna. Nah, kalau beda warna berarti G4 yang baris kedua ini jadi warna hitam gitu. Gitu juga ya seterusnya ya. Misalkan ini, untuk mengisi di sini G3 baris ketiga kan di sini kita XOR-kan dengan ini. Nah, ini kan berbeda warna, makanya dia jadi warna hitam gitu. Dan seterusnya ini kita lakukan sampai seluruh bitnya gitu ya. Nah, jadi hasil dari ini itu adalah transformasi CGC-nya ya dari PBC tadi itu. Oke, jadi kalau dilihat berarti di kolom pertama ini selalu sama ya. Nah, ini selalu sama. Oke, karena algoritmanya memang begini nih. Nah, nanti bisa kita kembalikan. Jadi misalkan dari sini kita bisa transformasikan lagi ke PBC-nya. Caranya tinggal di XOR-kan lagi ternyata ya, sama aja. Cuman di B1-nya di sini, oh ya sama juga ya. B1 sama dengan G1, terus G, oh ini salah nih. Bentar, bentar. Iya, iya. Ini harusnya B ini ya, BI ya. BI sama dengan GI-1 XOR GI. Ya kan? Karena kan kita di sini ingin mengubah dari ini apa? CGC tadi ke ini, ke PBC harusnya ya. Jadi ini harusnya ini B, ini G gitu. Nah, jadi seperti itu. Paham nggak untuk konversinya ini? Paham ya? Pak, Ya, gimana? itu untuk urutan membaca XOR-nya itu bebas dari kanan sama kiri atau beda, Pak? Oh, maksudnya indeks I-nya itu dari kolom 1 atau kolom sana gitu ya? Iya, Pak. Kalau di sini dia dari kiri ya untuk yang ini ya. Mungkin default-nya yang umum digunakan dia dari kiri. Tapi bisa saja sih ya kalau dari kanan ya. Kalau untuk yang modifikasi ya. Jadi dari kanan atau bisa juga kalau secara vertikal gitu ya. Secara vertikal juga bisa aja. Itu kalau untuk variasi bisa saja. Tapi umumnya mungkin yang digunakan tuh dari kiri ke kanan. Gitu. Baik, Pak. Terima Karena kasih, Pak. mm, oke. Nah, terus
Itu untuk proses konversinya, oke. Nah, kemudian tadi kan kita sudah bisa mengubah ya dari PBC ke CGC. Nah, di sini ada istilah lain nih, ada yang disebut informatif region. Nah, ini adalah bagian citra yang dikatakan di sini penting karena memiliki kompleksitas yang rendah gitu. Jadi kalau misalkan itu diubah sedikit saja itu akan sensitif, makanya dia disebutnya penting. Jadi dengan kata lain ini ya bitplane yang mempunyai kompleksitas yang rendah gitu, itu disebutnya informative region. Nah, sementara ada yang disebutnya noise-like region, itu yang tadi ya, kalau yang dia punya kompleksitas yang tinggi, dengan perhitungan kompleksitas yang ada di sini tadi, gitu. Dikatakannya kurang informatif, karena ya kalau kita lakukan kurang informatif itu karena dia tidak mencerminkan gambar aslinya seperti apa. Karena ya terlalu banyak noise gitu ya di bitplane yang itu. Nah, sehingga kalau kita lakukan manipulasi di situ, itu tetap akan membuatnya jadi noise juga. Jadi ya memang tidak, eee, apa, eee, ini jadi tempat kita untuk menyisipkan pesannya lebih bagus di situ memang gitu ya. Nah ini ya. Oke, nah jadi untuk menentukan apakah region itu termasuk di informatif atau yang noise-like, itu digunakan yang tadi, kompleksitas tadi untuk mengukurnya. Nah, jadi ternyata ada ini, suatu ambang nilai atau threshold-nya, suatu bitplane ya, atau region tadi, itu dikategorikan informatif atau yang noise-like. Nah, jadi ada batasan alfa 0, itu yang umum dipakai itu variasinya itu dari 0,1 sampai 0,3. Nah, ini 0,5 ya, tapi nanti contoh yang kita pakai yang 0,3. Nah, jadi kalau misalkan region itu punya nilai kompleksitas, kurang dari 0, ini misal 0,3 misalkan ya. Misalkan kita tetapkan nilai threshold-nya 0,3. Nah, kalau kurang dari itu berarti kita katakan dia masuk di jenis yang informatif region ya. Jadi kita nggak akan menyisipkan pesan di situ gitu. Nah, sementara yang kalau nilainya lebih besar dari 0,3 misalkan, nah berarti itu kita katakan masuk ke jenis yang noise-like. Nah, jadi kita bisa menyisipkan pesannya nanti di situ. Oke, itu bagaimana menentukan dia informative region atau noise-like-nya. Nah, kemudian yang ini adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kompleksitas dari regionnya tadi gitu. Nah, jadi dari bitplane yang ukurannya tadi 8x8 itu, ini kita lakukan istilahnya konjugasi gitu, konjugasi citra biner. Tujuannya untuk meningkatkan kompleksitasnya. Jadi yang awalnya tadi mungkin nilai kompleksitasnya kurang dari 0,1 misalkan ya, itu kita bisa tingkatkan dengan cara ini. Nah, ternyata dengan proses konjugasi ini, yang awalnya kompleksitasnya alfa, itu ternyata nanti setelah dikonjugasi bisa menjadi 1 - alfa. Nah, berarti kan jadi sangat tinggi gitu ya. Mungkin yang awalnya kompleksitasnya hanya 0,1, setelah dikonjugasi nanti jadi 0,9. Nah, jadi bagaimana proses melakukan konjugasinya? Nah, ini ada contohnya. Jadi pertama, ada istilah yang perlu kita ini kan, ada 5 citra biner. Ini citra biner yang apa ya, yang jadi pedoman kita gitu untuk melakukan konjugasinya. Pertama P itu adalah citra biner yang akan kita ubah gitu ya, akan kita lakukan konjugasinya, itu si P ini. Ya di mana yang warna putih itu dikatakan sebagai background-nya, terus yang, sisi yang apa, kotak yang warna hitamnya itu dikatakan sebagai foreground-nya. Berarti yang, ini background, ini foreground gitu ya. Nah, terus untuk yang W ini adalah citra biner yang semuanya warnanya putih. Nah, berarti ini W ini putihnya, terus B ini yang warnanya hitamnya. Sementara kalau yang WC ini citra biner dengan pola papan catur. Nah, tapi mungkin di sini kalau papan catur kan ada ketentuannya ya, yang paling ujung kiri atasnya itu warna apa. Nah, untuk yang BC itu adalah negasinya dari WC. Jadi kalau misalkan WC ini yang kiri atasnya itu warna hitam, berarti kalau untuk yang BC kiri atasnya itu adalah warna putih karena dia dinegasikan. Sehingga nanti kita dapat untuk
5 citra biner ini nanti seperti ini nih, contohnya nih. Nah, jadi kalau untuk yang P ini sebenarnya ya bebas ya, citra bebas yang nantinya akan kita coba untuk konjugasikan gitu. Nah, kalau yang W itu kan memang jelas selalu citra yang warnanya putih semua di setiap selnya ya, setiap selnya seperti ini. Nah, kalau yang B ini yang warnanya hitam semua. Nah, kalau yang WC ini ya kita tetapkan misalkan yang di ujung sini yang warna putih nih. Nah, jadi warna putih, hitam, seterusnya. Nah, kalau BC ini yang negasinya. Jadi yang ujung yang di sininya yang hitam, putih, seterusnya. Nah, terus bagaimana kita melakukan konjugasi si ini, citra P ini, hasilnya gimana? Ternyata hasilnya itu jadi ini, jadi P star ya, P star ini. Nah, jadi terlihat nih, P star ini kan jadi sangat kompleks ya, yang awalnya dia hanya warnanya hitam di sini, terus pinggirannya ini semuanya putih, ternyata hasil konjugasinya jadi seperti ini. Jadi sangat kompleks sekali. Nah, kira-kira bagaimana cara mendapatkan ini nih, mendapatkan warna yang seperti ini? Ternyata dia tuh gini, citra yang ada di P star ini, itu tuh warna apa nih? Warna putihnya ini itu diambil dari yang WC. Tapi yang warna hitamnya itu diambil dari yang BC. Nah, gitu. Makanya di sini kan ada yang berbeda ya. Di sini ada yang kotak putihnya agak panjang gitu ya. Nah, jadi ini memang cara membuat citra ini menjadi lebih kompleks. Tetapi ini ya, masih kelihatan ada sedikit polanya gitu ya dari citra aslinya. Setidaknya ini untuk meningkatkan kompleksitasnya ya. Dan kalau dibuat dalam rumus itu seperti ini. P star itu adalah P di XOR-kan dengan WC. Ya, dengan yang WC ini. Kenapa dengan yang WC? Kenapa bukan yang BC? Karena kita inginnya yang apa tadi? W itu yang foreground ya. Foreground, oke. Jadi kalau misalkan di sini 1, ini kan putih itu, oh sebentar. Putih itu 0 ya. 0 XOR 0, oke. Soalnya kalau misalkan ini kita ini kan dengan BC, jadinya apa? Oh sebenarnya ya nggak masalah juga ya. Ini kalau di XOR-kan dengan BC, nantinya kan akan menjadi P star aksen gitu ya, di mana P star aksen itu negasinya dari P star sebenarnya ya. Sebenarnya sama juga. Kompleksitasnya tetap ini juga, tetap ya ditingkatkan juga. Tapi nanti yang jadi penggantinya warna putih ini itu adalah dari citra BC. Sementara penggantinya yang warna hitam ini dari citra WC-nya gitu. Nah, sehingga dapatnya seperti ini ya. Nah, oke. Gimana kira-kira untuk yang ini jelas nggak? Cara meningkatkan kompleksitasnya ya, konjugasi. Jelas ya untuk ini ya? Pak, Oh mau ya, nanya, oh ya silakan. alfa itu dapat dari mana ya Pak ya? Gimana? Yang alfa P itu. Alfa P mana tadi? Oh ini, Ya. alfa P itu sebenarnya ini, itu tuh fungsi untuk menghitung kompleksitas. Ya, kamu ini ya bingung ya, kenapa di sini tiba-tiba ada alfa gitu ya? Iya Pak. Karena kalau P star itu kan merepresentasikan citra ini gitu ya. Nah, kalau alfa P star itu kita menghitung citra ini berapa nilai kompleksitasnya. Itu rumusnya yang tadi di depan, yang ini. Nah ini, K per N, di mana K itu adalah apa? Jumlah perubahan warna yang ada di ini region itu. Dibagi dengan semua kemungkinan perubahan warna di region yang ukurannya sekian kali sekian itu. Nah, jadi kalau untuk yang ini nih, coba untuk yang WC ini, seandainya WC ini ukurannya 8 kali 8, misalkan ya, berapa nilai alfa WC? Coba berapa itu? Kira-kira berapa? Alfa WC. Oh, atau ini dulu, sebelum ke WC, ini dulu, alfa dari W ini berapa? Nilai dari alfa W, ada yang tahu nggak? Alfa itu kan adalah banyaknya perubahan warna dari setiap
kotak yang bersebelahan gitu ya. Entah itu bersebelahannya secara vertikal atau secara horizontal. Kira-kira kalau alfa W ini berapa nih? 0 bukan, Pak? Iya, 0, betul, Pak. 0, 0 ya, betul. Jadi karena di citra W ini tidak ada yang berubah gitu ya. Tidak ada 2 kotak yang memiliki perbedaan warna, semuanya sama semua, yaitu warna putih. Yang di B juga gitu, semuanya warna hitam. Jadi ini alfanya 0, ini alfanya 0 juga. Nah, sementara kalau untuk yang WC, ini gimana kira-kira? 1, Pak. 1, kenapa 1? Karena berubah semua, Pak. Berubah semua. Jadi dia Ya, dia memiliki banyaknya perubahan warna itu yang maksimal gitu ya. Yaitu ya sebanyak yang mungkin gitu kan, sebanyak yang mungkin. Karena di setiap 2 kotak yang bersebelahan itu selalu berubah untuk yang di sini. Karena dia polanya kan pola papan catur tadi ya, yang di BC juga gitu. Nah, untuk yang ini ya kita tinggal hitung ya ada berapa yang mengalami perubahan. Atau kalau mau dengan ini secara komplement banyaknya atau nilai dari kompleksitas P aksen itu sebenarnya 1 dikurangi kompleksitasnya si P. Nah, kan kita lebih mudah ya menghitung kompleksitasnya si P dibandingkan dengan yang P aksen. Untuk kompleksitas P ini hitung aja di batas-batas sini nih, pinggir-pinggirnya yang warna hitam ini. Kan nanti akan kelihatan ada berapa banyak gitu yang berubah ya. Terus tinggal di 1 min alfa P. Oke, gitu ya. Itu maksudnya untuk alfanya. Sudah jelas ya kira-kira ya? Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, jadi tadi hal-hal tadi kan udah banyak ya, ada tentang ini konjugasi, terus ada tentang menentukan apakah dia noise-like atau informatif, terus ada tentang konversi ke CGC ya dari PBC. Oke, nah itu semua nanti digabungkan di dalam ini, algoritma BPCS-nya. Nah, jadi awalnya langkahnya gini. Pertama kan citra itu kita bagi-bagi dulu ya ke dalam 8x8 pixel. Andainya nanti ukurannya bukan kelipatan dari 8, nanti harus disesuaikan dulu. Mungkin bisa diperbesar atau mungkin dipotong gitu ya. Ya bisa saja dipotong ya. Jadi ukurannya kelipatan 8x8. Nah, setelah kita bagi ke 8x8 pixel, jadi kan nanti akan ada banyak gitu ya, banyak blok. Akan ada banyak blok yang ukurannya 8x8 pixel. Nah, nanti di setiap satu bloknya, itu nanti kita ambil 8 bit plane-nya gitu. Nah, nanti dari setiap bit plane-nya, itu kita ubah ke CGC. Yang awalnya kan tadi PBC ya disebutnya, karena dia pure binary coding, C-nya coding. Oke. Tapi di sini opsional. Kenapa? Ya sebenarnya proses transformasi ini kan hanya untuk untuk ibaratnya kayak meningkatkan ini, kayak meningkatkan keamanannya gitu ya. Jadi awalnya ditransformasi dulu, terus baru dilakukan penyisipan gitu ya. Nah jadi di sini opsional. Nah terus setelah tadi dikonversi ya, atau mungkin tidak harus dikonversi. Nah baru di sini menentukan mana yang masuk di informatif, mana yang masuk di noise like. Jadi di setiap bit plane-nya dihitung nilai alfanya berapa. Nah, yang nanti nilai alfanya itu lebih dari ambang batasnya. Nah, ambang batas ini nanti kita yang menentukan apakah 0,3 atau 0,4 atau 0,5 gitu ya. Nah, ini jadi nanti kita yang menentukan berapa nilainya. Nah, di sini default yang umum digunakan 0,3. Oke. Nah, seandainya nanti memang alfanya itu 0,3. Nah, berarti dia akan termasuk di kategori noise-like bit plane. Bisa saja akan ada beberapa gitu ya, yang di antara 8 bit plane tadi yang dikategorikan sebagai noise-like bit plane. Tapi itu nanti bergantung dengan bloknya juga ya. Bisa saja di blok yang pertama nanti akan ada 3 bit plane yang dikategorikan noise-like. Terus nanti di blok yang sebelahnya ternyata di sana ada 4 misalkan, karena memang sangat noise gitu warnanya di sana.
Nah, jadi bisa berbeda-beda nanti. Nah, yang dikategorikan sebagai noise-like region tadi, itu akan menjadi kandidatnya tempat untuk disisipkan pesan. Tapi belum tentu akan disisipkan ya, ini masih jadi kandidatnya gitu. Oke. Nah, jadi ini kalau kalau saya ilustrasikan di apa tadi gambar ya, misalkan. Di awalnya itu kita punya mana tadi ya? Citranya ya ada ukurannya bisa tidak harus persegi ya. Yang jelas kelipatan 8 pixel. Nah, jadi ini ukurannya mungkin 8 sebentar ini nggak mau ya. Saya restart dulu. Oke, nah jadi misalkan gini. Ini aja. Nah, ini ukurannya misalkan 8M sama 8N gitu. Entah itu N sama M-nya berapa. Yang jelas kelipatan 8. Nah, ini di citranya. Nah, nanti di citra ini kan kita ambil 8 pixel ya. Nah, ini. Nah, ini 8 pixel bloknya 8 kali 8. Nah, jadi di satu ini itu ukurannya itu 8 pixel kali 8 pixel. Nah, jadi ini kita baginya jadi 8 kali 8 gitu. Nah, gitu ya. Ya pokoknya 8 kali 8 ya. Nah, oke. Nah, nanti di setiap satu blok ini itu kita bagi menjadi 8 bit plan gitu kan. Akan ada 8 bit plan. Yang tadi tuh ada 8. Jadi mungkin ini bit plan 1, bit plan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti dari 8 bit plan ini kan tadi kalau misalkan dia melalui proses konversi dari PBC ke CGC, ya tentunya nanti akan ada hasilnya ya 8 ini lagi ya. 8 bit plan hasilnya gitu ya setelah hasil konversi gitu. Nah, kemudian seandainya ini sudah dilakukan konversi, nah dari masing-masing ini nanti ditentukan nilai alfanya. Alfanya ini berapa, alfanya ini berapa. Dengan cara itu tadi ya, menghitung banyaknya perubahan warna setiap dua kotak yang bersebelahan dibagi dengan kemungkinan perubahan warnanya. Nanti dari sini akan dibandingkan mana yang lebih besar dari ambang batasnya 0,3 misalkan. Nah, itu nanti dikategorikan sebagai noise like region. Seandainya nanti yang dikategorikan itu yang ini sama ini. Nah, jadi nanti di sini akan ada 4 kandidatnya gitu ya. Yaitu yang ini dengan ini. Akan kita sisipkan pesannya di situ. Nah, setelah itu kita untuk yang blok ini sudah, nah terus untuk yang blok ini juga kita lakukan gitu juga dengan cara yang serupa gitu ya. Nah, nanti akan ada berapa lagi yang menjadi noise like regionnya. Oke, nah sampai situ mana tadi? Oke. Nah, oke. Sebentar. Dia membaginya di sebentar. Oh iya, oke, betul. Nah, sekarang kita sudah memproses ini ya kan, sudah memproses apa ini namanya? Stego object ya. Stego image ya. Cover image. Cover image itu yang akan kita sisipkan pesannya gitu. Nah, sekarang baru kita fokus ke pesannya nih. Misalkan ini pesannya nih. Pesannya A, B, C, D, E misalkan ya. Tapi nanti dari situ kan kita ubah ke ini ya. Ke apa? Ke binary juga kan ya. Lalu kita buat
Sebenarnya nggak harus dalam bentuk tabel ya, yang jelas ini binaryl ya, bebas ya. Nah, oke. Nah, dari sini nanti ini kita susunnya sesuai ukuran itu 8 kali 8. Apa tadi? 8 kali 8 pixel. Tapi dia citra ini ya, citra biner. Nah, ini ukurannya 8 pixel, 8 pixel. Jadi nanti ini satunya ke sini, ini nolnya ke sini nih. Sini. Nanti yang udah ke 8 misalnya ke sini, terus berikutnya langsung ke bawahnya lagi. Yang jelas sampai ini 8 kali 8 gitu ya. Nanti kalau berikutnya ada karakter lagi, berarti bentuk 8 kali 8 lagi gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang baru tugas kita apakah pesan ini nih mau disisipkan atau tidak ke region yang noise select tadi. Nah, jadi ini kan blok pesan yang pertama nih. Blok pesan yang pertama dan yang bitplan 1 juga gitu dicek seterusnya. Nah, setelah dicek semua, nah baru kita fokus ke ini, pesannya. Misalkan pesannya itu dalam binarinya seperti ini. Terus kita bagi ke dalam ukuran yang 64 bit ya, 8 kali 8 pixel tadi. Nah, jadi ini misalkan MS0 sama MS1. Nah, MS0 ini nanti dibuat ke dalam bentuk ini, blok seperti ini, 8 kali 8, yang MS1-nya juga. Terus masing-masing dihitung kompleksitasnya. Nah, ternyata yang MS0 itu nilai kompleksitasnya berapa ini? 0,48 ya. Oke. 0,48 ini bentar. Kompleksitasnya. Dibandingkannya dengan alfa 0 ya. Alfa 0 atau dengan ini sih? Oh, oke. Jadi gini, di pesannya ini itu pertama dia di kategori dia mau dikonjugasi atau tidak itu syaratnya dari nilai ininya dulu, nilai kompleksitasnya. Kalau dia lebih dari ambang ini, ambang batasnya itu baru tidak perlu dikonjugasi. Tapi kalau dia masih kurang itu baru dikonjugasi gitu ya. Oke, jadi dia belum dibandingkan dulu dengan ini ya, dengan apa? Dengan regionnya, tapi dicek dulu dengan nilai ambangnya saja, apakah perlu dikonjugasi atau tidak. Oke. Ya ini kadang urutannya banyak ya, jadi suka ketukar-tukar. Nah jadi di sini coba nih. Mana tadi? Nah ini. Jadi pertama dicek dulu kompleksitasnya. Ternyata 0,48. Nah karena ambang batas yang kita tetapkan itu 0,3, nah berarti dia nggak perlu dikonjugasi dulu sebelum disisipkan. Nah jadi dia tetap ini ya, tidak berubah. Oke, terus yang S1 matrik apa nih, yang pesan S yang ke-1 ya. Nah, ini kita hitung lagi nilai kompleksitasnya. Ternyata lebih kecil dari ambang batas. Nah, karena lebih kecil dari ambang batas, kita lakukan konjugasi. Tentunya kan nanti akan jadi lebih tinggi ya nilainya. Nah, dari situ baru kita bandingkan dengan bentar. Kita bandingkan dengan itu enggak sih? Bentar. Oh, dia nggak perlu dibandingkan dengan ini ya? Saya ada yang miss mungkin ya di sini ya. Dia hanya perlu dibandingkan dengan nilai ambangnya saja ya. Oke. Berarti tadi ini saya kelebihan syarat di sini. Oke. Jadi di sini ini nggak perlu dibandingkan dengan ini ya. Langsung digantikan aja ternyata. Oke. Kelebihan syarat tadi. Jadi kalau misalkan nih, jika ini nilainya lebih dari 0,3, itu langsung digantikan gitu. Tapi kalau misalkan nilainya itu kurang dari atau sama dengan gitu ya, 0,3, nah ini harus dicari konjugasinya dulu, terus baru dimasukkan. Oh ya, jadi nggak perlu dibandingkan dengan ini ya, nggak perlu dibandingkan dengan nilai yang di sini. Tadi saya kelebihan syarat di sini.
Tapi kalau misalkan ternyata ini lebih tinggi dari ini, lebih bagus nggak kira-kira ya? Tadi saya kelebihan nambahin syarat ini. Kira-kira lebih bagus nggak ini kalau misalkan ini lebih kompleks dari sini ya pesannya ya? Atau tidak berpengaruh? Kira-kira gimana? Ada yang bisa ngasih tanggapan nggak? Atau paham nggak kira-kira? Atau bingung ya? Karena terlalu banyak ini ya, terlalu banyak algoritmanya ya. Gimana? Ada yang mau ngasih tanggapan? Oke, mungkin yang masih belum ingat atau masih bingung dengan urutannya, sambil dibaca di slide-nya ya. Tadi saya sudah share juga di itu. Oke, jadi ini karena di setiap tahapan ini kan ada banyak proses nih, jadi terkadang juga sering miss gitu ya di salah satu tahapan ya. Oke, oke. Nah, jadi tadi setelah yang ini, mana tadi? Ini yang ini ya. Nah, jadi dia tidak perlu dibandingkan dengan blok ini ya, blok apa namanya sini? Noise like region-nya. Jadi langsung dia dibandingkannya dengan nilai ambangnya saja. Kalau misalkan dia lebih dari 0,3 langsung diganti ke sini. Tapi kalau kurang dari 0,3 dikonjugasi dulu baru digantikan. Nah, gitu aja. Lebih simpel ya. Tadi saya ngebandingkan dengan ininya malah lebih ribet. Oke. Nah, oke, terus setelah itu ya udah itu berarti sudah dilakukan penyisipannya. Contohnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang ini? Memang prosesnya lebih panjang ya, lebih ribet gitu. Cuman ya kelebihannya kita bisa menyisipkan pesannya lebih banyak dan karena kita menyisipkannya di area yang noise like region tadi, jadi masih tetap ini ya, tetap cenderung tidak mengubah citranya gitu. Karena yang noise ya tetap kelihatan noise juga, gitu ya. Gimana? Ada yang mau bertanya atau memberikan ini tanggapan? Silakan kalau ada yang mau ini atau mau coba contohnya atau mau dikasih ini kasih tugas membuat programnya. Oh, tapi tugas yang kemarin juga belum ini ya, belum dikumpul ya. Oke, gimana? Dino, ada nggak Dino? Ya Pak, kenapa Pak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak Dino? Tidak ada Pak, karena Tidak ada. saya belum benar-benar ngerti Pak. Kayaknya saya harus nonton ulang videonya nanti Pak, baru mungkin tahu ada yang mau ditanya apa enggak Pak. Oke. Atau sambil ini juga ya, sambil dibaca di urutan di sini nih prosesnya. Karena memang ini ya, proses algoritmanya memang panjang ya. Jadi kadang kita kalau miss di satu tahapan ya nanti jadi berbeda hasilnya gitu ya. Oke. Tapi tadi yang kalau saya gambar di sini nih, ya mana tadi? Nah gini ya. Oh atau tapi sebenarnya kalau kalau kalian baca dengan teliti di sini nih cukup jelas sih sebenarnya. Hmm. Cuman kalau dalam untuk ini ya, untuk apa buat programnya memang lumayan lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang LSB. Kalau yang LSB kemarin ada ini nggak, ada kendala nggak kalian? Sudah mulai mengerjakan kan ya? Tadi saya baru buat ini ya, buat assignment-nya di Classroom. Nah, itu dikumpulkannya di setelah UTS ya, di tanggal 31 Oktober. Oke, ya udah. Untuk yang ini, untuk yang oh ya, gimana? Oh, kira ada yang bertanya. Oke. Nah, untuk yang materi ini nanti silakan kalian coba baca kembali ya. Sebenarnya ini kalau kalian ikutin algoritmanya bertahap itu jelas di sini. Hanya memang sangat banyak ya dibandingkan dengan yang LSB kemarin. Ya, jadi ya perlu diperhatikan nih tahapannya. Oke, mungkin yang berikutnya digital watermarking nih. Sebenarnya ini mirip dengan
steganografi. Hanya saja beda beda kepentingannya saja gitu. Jadi kalau misalkan di steganografi itu kan mana tadi? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Ini siapa ini? Helmut Pak. Oh ya, gimana? Pengen nanya yang mengenai ambang batasnya Pak, yang threshold-nya. Oh ya, threshold-nya yang tadi. Kenapa? Nilai threshold-nya itu kan Pak ada rentan antara 1 sampai 0,1 ya. 0,5 ya. 0,1 sampai 0,5. Kita Kemungkinan gitu. nentuin sendiri nggak Pak threshold-nya gitu Pak? Jadi itu memang kita tentukan sendiri. Jadi batasan kitanya pada saat melakukan penyisipan pesannya kita tentukan nilai alfa 0-nya yang jadi threshold-nya itu berapa. Nah, kalau di contoh yang ini yang kita pakai itu 0,3. Karena 0,3 itu sebenarnya ya tengah-tengahnya dari 0,1 sama 0,5 gitu ya. Ya mungkin kalau mau tengahnya lagi sih 0,25 gitu. Nah, yang jelas nilai threshold yang biasanya digunakan itu ya berkisar dari 0,1 sampai 0,5 gitu. Jadi memang kita tentukan gitu. Misalnya Pak, ada nggak kira-kira Pak pertimbangan yang dibutuhkan kalau kita mau menentukan nilai threshold? Misalnya kan Pak, kita mau nyisipin pesan teks ke dalam sebuah gambar gitu Pak. Ada nggak Pak kira-kira pertimbangan nilai threshold yang paling baik yang kita gunakan supaya biar nggak terlalu gampang diketahui sama kriptanalis gitu Pak? Kalau tadi nilai threshold itu gunanya kan untuk menentukan apakah dia dikatakan noise like atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan nih nilai threshold-nya itu kita naikkan, berarti kan kita sama saja sama saja memperketat syarat untuk menjadi itu ya, sesuatu yang noise like tadi. Jadi misalkan nih nilai threshold-nya saya naikkan 0,8. Nah, berarti citra yang punya kompleksitas di atas 0,8 saja yang bisa dikatakan dia itu punya ini bersifat noise like. Jadi yang bisa dijadikan kandidat untuk penyisipan pesan. Jadi kalau misalkan nih nilai threshold-nya kamu naikkan, berarti kemungkinan bit plan yang bisa disisipkan pesan itu jadi semakin berkurang. Jadi itu pengaruhnya ke ini sih sebenarnya, ke kapasitas pesan yang bisa dimasukkan. Karena ya kesempatan si bit plan-nya bisa dimasukkan itu jadi berkurang. Tapi kalau misalkan ini threshold-nya ini kamu turunkan jadi misalkan sangat kecil gitu ya, 0,05 misalkan. Nah, berarti kan sama saja kamu memberikan kesempatan untuk bit plan yang sebenarnya mungkin tidak secara visual tidak noise like gitu ya. Tidak acak, tapi malah bisa dikatakan sebagai noise like region. Jadi nanti malah ini, misalkan bit plan itu harusnya informatif tuh, tapi karena kamu turunkan nilai threshold-nya jadi dikatakan noise like region. Nah, berarti nanti malah akan jadi dicurigai ya, karena sesuatu yang informatif tadi kita lakukan penyisipan di situ gitu ya. Jadi sebaiknya memang tinggi, tapi kalau tinggi nanti akan berakibat ke kapasitas pesan yang bisa dimasukkan itu. Jadi memang harus seimbang. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Gitu ya. Makanya di sini ambilnya 0,3 itu karena tengah-tengahnya antara 0,1 sama 0,5 ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah nggak ya? Oh ya, tengah-tengah ya. Oke. Gitu kurang lebihnya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang masih terkait BPJS? Oke, ya kalau tidak ada, oh iya, ini nanti habis ini kuis ya, saya lupa. Nanti kuisnya mungkin 15 menit lagi deh, 15 menit untuk ini dulu watermarking. Jadi intinya di watermarking ini sama dengan steganografi ya, dia menyisipkan sesuatu ke dalam citranya gitu ya, atau ke dalam cover objeknya. Cover objek itu sesuatu yang mau disisipkan, tempat media untuk disisipkannya gitu. Nah, tapi kalau di watermarking itu kita fokusnya bukan yang jadi penting itu bukan sesuatu yang mau disisipkan itu pesan tertentu, tapi sebagai identitas saja gitu. Nah, di sini nih. Mana tadi ya?
Nah, itu kan latar belakangnya dari sini nih. Jadi ada eh, objek digital gitu ya, mungkin ya gambar atau audio gitu ya. Itu kan supaya menghindari dari adanya manipulasi oleh pihak yang lain, terus mungkin ada klaim dari pihak yang lain mengaku itu miliknya gitu ya. Maka itu dibutuhkanlah ini watermarking untuk memberikan identitas gitu. Nah, identitasnya ini oke. Tapi di sini beberapa ada kelemahannya ya. Enggak, ini kelemahan dari data digital. Oke. Jadi data digital itu kan kalau digandakan dia akan sama persis. Kemudian kalau dimanipulasi bisa ya dengan software. Oke, makanya kita butuhkan ini nih, digital watermarking. Sebenarnya tidak harus image ya. Ini contohnya dia pakai image. Nah, oke, jadi image watermarking itu dia penyisipan informasinya itu mengacu pada pemilik gambarnya. Nah, jadi sesuatu yang dimasukkan itu mengacu ke kepemilikan ya, atau berikan tanda gitu. Kalau bahasa Indonesianya watermarking itu apa? Tanda air gitu ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, watermark ini bentuknya juga bisa berupa teks, berupa gambar, berupa logo, berupa audio. Itu kalau misalkan yang dimasukkan itu ke ini ya. Tapi bisa juga sih kalau misalkan objeknya ini apa? Citra, tapi yang dijadikan watermark itu audio gitu. Jadi kan sama saja menyisipkan pesan audio ke dalam objek citra ini. Bisa juga. Atau data biner atau bilangan real ya. Oke, dan harapannya nanti setelah dimasukkan ke sini, itu tidak merusak kualitas citranya. Ini kan berarti hal yang mirip gitu ya dengan steganografi. Harapannya ya tidak mengubah citra aslinya ya, secara visual seperti itu. Nah, ini modelnya ya, contohnya seperti ini. Ini ada gambar aslinya yang mau kita berikan identitas. Terus ini ada identitasnya, misalkan berupa citra juga. Dia gambar logo ITB ya misalkan ya. Nah, ini logonya bebas ya, tergantung kepemilikannya. Nanti di embed dimasukkan ke sini. Nah, terus ini kan dia bisa didistribusikan ke mana-mana. Terus setelah kita misalkan ingin mengecek nih, ini tentang kepemilikannya gimana. Nah, ini bisa dilakukan ekstraksi ya di sini. Ya sama seperti melakukan ini ya, ekstraksi pesan dari Tego objek. Jadi itu nanti akan terdeteksi watermark-nya bagaimana. Nah, jadi watermark ini melekat pada citra, tidak merusak kualitasnya, terus bisa diekstraksi kembali. Nah, oke, label oke. Nah, biasanya kan kalau cara konvensional ya, bagaimana memberikan label copyright gitu ya pada gambar. Itu langsung ditempelkan saja di gambarnya gitu. Tapi itu kan bisa dimanipulasi dengan di crop atau di edit dengan Photoshop gitu ya. Contohnya gini nih, dia memberikan watermark-nya langsung ditempel di sini. Nah, ini kan kalau kita crop langsung hilang gitu, jadi tidak efektif gitu. Nah, ini juga. Makanya bagaimana cara menyisipkan identitas tadi itu ya seperti halnya di steganografi. Dia masih menyisipkannya ke apa? Kalau yang kemarin tuh di bit paling kanannya gitu ya. Nah, tentunya nanti objek yang mau dimasukkan itu diubah ke binary dulu gitu. Oke, nah ini kelebihannya. Dia tidak bisa dihapus atau dibuang. Oke. Nah, ini sejarahnya ya. Sejarahnya dulu untuk seorang penulis itu kertasnya yang diberikan watermark-nya ya. Mungkin diberikan namanya dengan cara memberikan bentuk cetakan ke kertas menunjukkan itu identitas si penulisnya. Oke, ini sejarahnya seperti ini. Terus mungkin berkaitan dengan ini keaslian uang gitu ya atau paspor atau yang lainnya. Oke, ini sejarahnya. Nah, ini dia bentuk digital jadi bisa gambar, audio, video dan lainnya. Oke, nah ini baru nih perbedaan pentingnya nih. Nih, perhatikan nih. Nah, jadi kalau di steganografi tujuannya itu kan apa? Dia mengirim pesan rahasia
dimasukkan ke gambar atau ke stego objek, ke stego image ya. Nah, tapi itu supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi harapannya memang jangan banyak yang tahu gitu. Yang tahu itu hanya orang yang berhak. Nah, jadi orang yang berhak itu tahu kalau di dalam itu ada pesan rahasia, ada sesuatu yang dimasukkan gitu. Nah, tapi syaratnya apa kalau gitu? Berarti harus aman, sulit dideteksi, dan bisa sebanyak mungkin menampung pesan. Dan komunikasinya itu point to point. Artinya memang dari si pengirim pesan, ya yang membuat pesan, yang memasukkan pesan itu ke gambar itu, ke mana? Ke siapa? Ke orang yang berhak menerima pesan rahasia itu gitu. Jadi point to point. Dan media penampungnya itu sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi mau masukannya di gambar atau stego apa namanya? Cover objeknya itu bebas apapun terserah. Tidak harus mempunyai arti. Nah, itu tapi beda dengan watermarking. Kalau watermarking itu tujuannya adalah memberikan perlindungan hak kepemilikan gitu ya. Jadi atau identitas dari si pembuat apa gambarnya itu gitu atau audionya gitu. Nah, persyaratannya di sini harus robustness, jadi harus tahan gitu. Jadi seandainya ini apa tego image-nya itu di crop atau di edit, harapannya tetap bisa dilakukan ekstraksi ya untuk watermarking-nya tadi. Nah, ini seperti yang dikatakan Pak Rin di minggu lalu. Memang kalau untuk di steganography itu fokusnya bukan ini ya, bukan ke robustness-nya. Jadi kalau misalkan ternyata di crop, ya bisa saja pesan aslinya itu jadi ini, jadi hancur gitu ya katanya. Tapi kalau misalkan kita bisa buat jadi tetap, itu juga lebih bagus. Itu jadi nilai plusnya untuk steganografi. Tapi fokusnya memang bukan di situ steganografi. Nah, kalau yang fokusnya untuk ketahanan itu di watermarking. Jadi ketika gambar itu di crop atau diedit, ya harapannya masih bisa diekstraksi kembali ininya, watermarknya. Dan komunikasinya dia one to many. Jadi dari si ini orang yang menyisipkan watermarknya tadi, itu dia mengkomunikasikannya ke semua pihak. Jadi ingin menceritakan, bukan menceritakan sih, ingin menyebarkan gambar itu dan dia mau memberitahu kalau di dalam itu memang ada identitas punya dia gitu. Jadi komunikasinya ke banyak orang gitu ya, banyak pihak. Jadi ya nggak masalah kalau itu diketahui oleh orang banyak gitu. Itu komunikasi untuk watermarking. Kemudian apa nih komentar lain? Media penampung justru yang diberi proteksi. Jadi yang jadi poin pentingnya ini justru sesuatu yang disisip ini ya, media yang disisipkan watermark itu. Nah, itu adalah hal yang pentingnya. Sementara kalau yang jadi watermarknya ya sebenarnya penting juga, tapi fokusnya di watermarknya yang jadi hal pentingnya gitu ya di sini. Oke. Oh ya, tidak mementingkan kapasitas watermarknya. Nah, jadi mau dikasih gambarnya sebanyak apa itu nggak terlalu penting sih sebenarnya. Karena bisa saja di-copy ya, gambarnya nanti di-copy sesuai ukuran
Satu udah pindah. Tes, halo?